Selamat sore Mas Muhammad Yusuf, apa kabar? Sorry Mas. Sudah lama gak jumpa nih, jumpa pada sore hari ini. Kebetulan sampean udah jadi duta genre, dan di video kali ini kita akan bertanya-tanya mengenai duta genre. Duta genre itu apa sih? Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Oke. Kan belum banyak yang tahu ini. Dan baru beberapa titik aja sih yang ada duta genre ini. Ya mungkin kalau setiap kabupaten sudah ada ya Pak? Ada setiap. Ya, tapi kan kalau untuk daerah di wilayah kecamatan-kecamatan itu belum begitu merata banget ada perwakilan dari duta genre. Itu kan ada yang namanya PIK remaja. Itu kan belum merata banget, setiap daerah ada semua. Biar mereka tahu aja. Iya. Silakan dijelaskan. Ini saya tahu aja ya Mas. Maksudnya nanti kan pasti ada yang tahu lah. Kalau dari sudut pandang saya, duta genre ini adalah role model, atau biasanya kalau duta itu kan identik sama percontohan. Jadi di duta genre ini adalah percontohan di mana kita fokusnya di keluarga berencana. Jadi kita itu fokusnya di ada yang namanya triad KRR. Triad KRR itu kita menghindari yang namanya pernikahan dini, terus seks bebas, dan juga narkotika. Jadi kita itu cakupannya cukup luas. Jadi kita fokus, yang benar fokus itu ada triad KRR. Kita itu gimana caranya saat ini kan, terkhususnya pandemi saat ini kan, apa ya bahasanya, pernikahan dini itu kan masih banget. Biasanya karena ekonomi lah, karena apa. Padahal itu nanti bisa membahayakan anak itu sendiri. Contoh, rahimnya belum siap, kondisi fisik belum siap, mentalnya juga belum siap. Kita fokus di situ. Terus ada di narkotika, kita juga sama dengan apa namanya, teman-teman juga yang ikut anti narkoba, kita juga ikut sosialisasi kalau narkoba itu nggak baik dia anak muda. Terus seks bebas, kita juga fokus di seks bebas juga biar teman-teman juga teredukasi lah. Intinya nikmat sesaat, sesal selamanya itu memang benar-benar ada. Ya. Jadi fokus kita itu ada di tiga hal itu ya. Yang pertama tadi ada masalah apa, seks bebas. Yang kedua ada narkotika. Lalu yang ketiga itu narkoba. Oh. Sejak kapan sih jadi duta genre? Jadi duta genre itu kemarin, insya Allah bulannya April 2021 kemarin ada grand final, ada serangkaian kegiatannya dari seleksi tertulis, wawancara, terus ada karantinanya juga. Ada karantina. Oh, ada karantina? Ada karantinanya juga. Tapi pulang. Oh. Namanya karantina tapi pulang. Nggak diubah jadi duta karantina ya? Rame nih. Duta karantina. Terus kenapa tertarik dengan duta genre? Kemarin kenapa daftarin gitu loh? Nggak ikut daftar di duta wisata aja gitu. Awalnya coba-coba. Kayak ya sebenarnya lebih apa ya Mas? Kalau dikatakan nambah pengalaman sih bukan itu salah satunya. Yang pertama kan ada, dulu saya pernah magang di kecamatan beberapa bulan, terus kenal dengan Bapak PLKB, Bapak Ibu PLKB-nya, terus kayak dimotivasi, Mas, detekmu itu gitu kan. Apa terus coba nanti kalau ada seleksi daftar aja Mas, nanti materinya ya kita share. Terus mendekati hari H, terus kayak dimotivasi terus di chat kayak gitu, Mas ini mendekati loh, jadi ikut enggak gitu. Ya Bu, insya Allah saya juga tertarik gitu. Awalnya kan nggak tahu konsepnya gimana segala macam. Terus ikut gabung di duta genre, oh ternyata materinya seperti ini, lebih ke pemudaan yang awalnya tak kira guru duta ki guru mas-mas berselempang, ternyata materinya banyak sekali. Ya memang seperti itu sih, sama halnya dengan duta wisata gitu. Itu kan materinya juga banyak banget dan mereka juga harus menguasai banyak hal juga. Tapi kalau duta genre kayaknya nggak serumit di duta wisata. Gini Mas, kalau menurutku sama aja. Dulu kan sama aja. Aku sebenarnya ya ini curhat ya teman-teman. Sebenarnya aku dulu juga pernah daftar di Putra Putri Laut. Sebenarnya dulu pernah daftar. Tahun berapa itu? 19 kalau nggak salah. Itu pas saya tertulis, alhamdulillah lancar. Terus wawancara lancar. Pas ada kayak satu hari itu kayaknya semacam karantina atau pembekalan. Oh ya, pembekalan. Ada pembekalan itu saya nggak bisa datang karena saya ada UAS. Terus saya disuruh milih sama panitianya, kamu pilih jadi apa namanya, ikut ini atau UAS. Karena dosennya killer, ya udahlah Mas, pengalaman bisa besok lagi buat daftar.
udah saya milih di UAS. Oh, jadi terpotong gara-gara Terpotong karena ikut itu. UAS. Terus mau daftar lagi kok. Ya. Rasanya gimana gitu. Oh ya. Terus untuk keluh kesahnya, Ya. kan ini sudah jadi duta genre. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulanan lah. Ya. Bisa Agustus, September, Oktober, 6 bulan Iya, mungkin, 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun lah. Itu keluh kesahnya gimana? Ada senang, ada sedih, atau gimana gitu? Pasti banyak senangnya teman-teman. Kalau bilang sedihnya nggak ada, pasti ada sedihnya. Ada sedihnya. Tapi yang paling banyak senangnya karena relasinya bertambah banget. Yang awalnya cuman tahu teman-teman mungkin di rumah Karang Taruna, terus tahu mungkin di organisasi kampus, tahu teman-teman yang dari lingkupan beda orang, beda persepsi, itu benar-benar kerasa banget. Saya tahu kalau ternyata orang itu bisa ternyata itu pemikirannya bisa jauh ke depan lagi. Mungkin kenal sama si A, dia bisa berpikir setahun ke depan. Ada yang tahu sampai 2 tahun, 3 tahun. Karena kan konsepnya duta genre itu berencana. Jadi kita itu harus bisa merencanakan pendidikan kita, bisa merencanakan keluarga kita, pekerjaan kita. Jadi kalau di genre itu harus siap bisa berencana secara pendidikan. Jadi dia itu pendidikannya itu mau lulus kapan, mau nilainya gimana, itu kita harus bisa mengontrol. Terus berencana secara pekerjaan, jadi mau kerja apa segala macam harus direncanakan. Yang terakhir keluarga secara berencana. Jadi mau punya anak berapa, mau punya keluarga yang bagaimana, ya itu kita harus memplanningkan dari sekarang. Terus untuk keluh kesah kan ada senang, ada sedih. Aduh. Ya, yang sedihnya ini apa ya? Pasti ada kan? Gak mungkin gak ada, gak mungkin lah. Kalau sedih mas, kalau di Dugen ini sebenarnya mungkin karena kesibukannya masing-masing. Jadi rata-rata dari kami itu kan ada yang rumahnya Colomadu teman-teman. Karanganyar kan luas dan kita masing-masing duta itu bisa dikatakan di setiap kecamatan itu ada perwakilan. Nah, mungkin pertemuan kita tidak seintens itu, tapi ada beberapa kali kita memanfaatkan Zoom, memanfaatkan digital itu biar kita bisa tetap komunikasi. Mungkin itu sih mas. Kalau yang pertama jarang ketemunya itu dari kita karena yaitu dari jarak, terus terkhusus ada COVID ini, jadi kita kayak ya udah vianya digital terus, vianya Zoom terus, jadi nggak susah lah kalau mau bikin kegiatan-kegiatan yang rame-rame. Ya betul. Terus tadi kan tugas duta genre itu ada beberapa program. Itu ada pencegahan pernikahan dini, ada narkoba, ada juga seks bebas. Kan saat ini kita nggak bisa sosialisasi secara tatap muka langsung karena ya ada pandemi saat inilah, itu nggak bisa. Terus apa yang kalian lakukan? Kan nggak ada gunanya lah. Kan kalau lewat sosial media mungkin beberapa orang bisa nipu kalian. Itu di on kan, mungkin kalau via Zoom ya on kan Zoomnya tapi kameranya mati, tinggal gimana itu kan bisa. Banyak yang baca. Nah, terus kalian mau sosialisasi lewat apa itu loh? Kan sebagai percontohan harus mensosialisasikan, memberikan contoh gitu loh. Ya mau nggak mau keterbatasan ini kalau bisa dikatakan bukan penghalang, tetap penghalang mas. Iya, tetap. Jadi saya sama teman-teman gimana caranya biar tetap ada kegiatan, ya salah satunya kita ada gerakan sosial media. Jadi kalau di duta genre itu ada yang namanya genre redaction. Jadi kita itu ada kegiatan kemarin habis bikin video vlog, intinya kesibukan kita di rumah. Jadi mungkin bisa dicek di setiap IG duta genre Kabupaten Karanganyar sama di finalis duta genre Kabupaten Karanganyar. Jadi kita itu bikin konsepnya di rumah kita dapat info COVID bagaimana, terus tentang PPKM. Terus teman-teman di rumah itu baru sibuk ngapain toh? Ternyata ada loh kegiatan positif yang bisa dilaksanakan di rumah. Contoh teman kita di duta genre ada yang suka tanaman, dan dia menghasilkan nilai ekonomis. Terus dia bikin kayak live Instagram bareng sama teman-temannya. Terus biar teman-temannya yang awalnya cuma nonton drakor, cuma nonton TV, oh ternyata gernander koyo ngene iki ya iso ngasilke duit. Ada manfaatnya, itulah intinya. Jadi kita simpel-simpel aja mas. Ada yang desain, bisa desain, oh ya wes bikin ucapan-ucapan prokes aja, dia kayak gitu. Terus ada yang baca-baca buku, bukunya itu bukan buku yang lain-lain mas,
bukunya itu SKD, buku CPNS kayak gitu. Jadi waktu luang tuh nggak sekedar yes nyantai-nyantai ada lah, cuman mereka itu meng-share terus di rumah itu kegiatannya apa, dia bikin di live Instagram, terus ada gerakan-gerakan yang lain. Buat percontohan ya. Ini pending dulu karena ada suara adzan, kita lanjutkan nanti.